Bu Maya Sari. Putri Lestari. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas peluang. Misalnya kalau saya lempar dagu 1 kali, berapa peluang munculnya atau kemungkinan hasil yang muncul? Nah benar sekali karena ruang sampel kali dagu itu ada. Silakan dibuka LKS-nya. Hari ini kita akan membahas yang lebih menarik, yaitu kalau ada 2 kejadian sekaligus kata kuncinya atau. Coba perhatikan masalah ini. Berapa peluang muncul angka ganjil atau angka tengah pada jadi? Ada yang bisa ditentukan berapa? Ada yang termasuk angka ganjil? Angka ganjil 1, 3, dan 5 Bu. Angka ganjil pada jadi 1, 3, dan 5. Cepat sekali terima kasih air pemaparannya sudah selesai. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan angka prima dari 1 sampai 6? Saya Bu. Ya. Angka prima itu 2, 3, 5 Bu. 2, 3. Sekali Bibi sudah ingat definisi bilangan prima. Nah sekarang kita punya 2 kelompok angka. Pertanyaannya, kalau cari keluar muncul angka ganjil atau angka prima, bagaimana menghitungnya? Ada yang punya ide? Saya dulu. Ya. Ya masing-masing ada 3 angka. Bu, berarti 3 dibagi 6 ditambah 3 dibagi 6 hasilnya 6. 1 berarti pasti terjadi. Oke, Rofi punya pendapat. Cara menghitungnya itu tinggal dijumlahkan saja. Dijumlahkan. Ada teman-teman lain yang punya pendapat berbeda dan langsung menanggapi pendapat Rofi? Saya ya. Saya kurang setuju. Kan ada angka yang sama di duanya, yaitu 3 dan 5. Kalau langsung dibuka berarti angka itu dihitung 2 kali dong. Padahal setelah lempar dari cuma keluar 1 angka saja. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Mutia. Ini poin yang sangat penting dalam materi kita hari ini. Coba kalian perhatikan di papan tulis. Angka ganjil ini ada 1, 3, 5. Angka primanya 2, 3, dan 5. Nah, kata Mutia, kata Mutia ada angka yang sama. Angka berapa aja? 3 dan 5. Ada angka 3 dan 5 yang sama. Kalau kita pakai cara Novi, kita menghitung angka 3 dan 5 2 kali, padahal dalam 1 kejadian. Angka ini hanya muncul 1 kali. Jadi akan kita kalau kita menghitungnya langsung dijumlahkan. Nah, sekarang perhatikan apa yang dikatakan Mutia. Ini poin yang sangat penting yang kita pelajari hari ini. Coba kita lihat lagi di papan tulis. Benar kata Mutia, ada angka yang sama, yaitu angka 3 dan angka 5. Padahal di sini kejadiannya itu dalam 1 kejadian. Jadi kalau bisa langsung dijumlahkan, gimana hasilnya? Ada yang bisa jawab? Bu ya. Jadi hasilnya jadi salah Bu, menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Oke, tepat sekali. Nah, kondisi ini di mana 2 kejadian itu memiliki persamaan atau irisan. Kita sebut kejadian tidak saling lepas karena ada yang sama, 3 dan 5. Maka kalau kita hitung langsung dijumlahkan, ada angka yang terhitung 2 kali. Nah
Nah, siapa ya sekarang yang bisa menyempurnakan rumus yang dikatakan oke? Saya Bu. Ya. Tambah terus diganti bagiannya sama itu ya Bu. Sudah habis. Kita lihat jawaban dari semuanya. Ada kelompok yang sudah siap memberikan jawaban hasil diskusinya. Pertama juga kelompok yang sudah siap atau mau memberikan tanggapan hasil diskusi. Saya Bu. Oke. Kami dapat hasilnya 3/6, 3/5 atau 6/10 Bu. Caranya ganjil ada 5, prima ada 4, dikurangi tulisan ada 3, jadi 5 tambah 4 dikurangi 3 sama dengan 6. Terima kasih kelompok 2 memilih penjelasannya sudah tadi. Nah, ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau mau bertanya kepada kelompok 2? Saya Bu. Itu Bu, itu namanya kejadian saling bebas. Jadi peluang merah 4/10, kali 6/10, tinggal dikalikan 4/10 kali 6/10 sama dengan 24. Terima kasih kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada yang jawabannya berbeda. Saya Bu, ya. Bu, kenapa kamu tidak masuk ke prima? Apa alasannya? Pertanyaannya dapat coba teman-teman kelompok 2 ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya Bu ya? Saya Bu. Begini, angka prima itu harus punya 2 pembagi, 1 dan dirinya sendiri. Kalau angka 1 pembaginya cuma 1 saja, jadi tidak memenuhi syarat, makanya tidak masuk. Karena baru penjelasan dari jawab yang ya. Nah, perhatikan cara kita berdiskusi. Jika ada yang bertanya, kita tidak jawab dengan iya saja, tapi kita jelaskan dengan alasan yang baik, diskusi yang sehat dan benar. Sekarang untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, sebuah kotak ada 4 bola merah. Ada
dapat peluang merah dan putih. Siapa yang mau memimpin diskusi jawaban ini di depan? Ya, ya. Jadi teman-teman, kata kuncinya sekarang dan ingat materi tadi. Kalau udah itu berarti dikaitkan ya. Ada yang tahu kenapa dikaitkan? Perjanjian yang berturut dan dikembalikan jika yang pertama tidak mengaruh ke yang kedua. Itu namanya kejadian sering bebas. Jadi peluang merah 4/10, peluang putih 6/10, tinggal dikalikan 4/10 kali 6/10 sama dengan 24/10 sama dengan 6/25. Ada yang kurang jelas? Tidak ada. Masih ya. Nah, lihat dia menulis tapi ada juga. Jaringan kata kunci, tanya pendapat, jelas sangat dan mau pastikan semuanya paham. Ini contoh posisi yang baik anak-anak. Kita sudah selesaikan kedua soal tadi. Mari kita balik benar-benar dari semua diskusi kita hari ini, baik yang dipimpin saya maupun yang dipimpin untuk tugas di rumah. Kerjakan 3 soal di halaman 78 dan sebutkan juga gimana cara kalian menjelaskan ke jawaban itu ke teman kalian. Kita lanjutkan pembahasan peluang kejadian bersyarat di pertemuan depan. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan keaktifan kalian. Selamat.